Inter Milan kian dekat dengan juara. Inter Milan semakin dekat dengan gelar Scudetto. Kemenangan 1-0 atas Bologna dalam lanjutan Serie A Italia membuat klub besutan Antonio Conte tersebut menjauh dari para pesaingnya. Sekarang Inter Milan sedang berada di puncak klasemen dengan raihan 68 poin, unggul 8 angka dari sang penghuni peringkat kedua yakni AC Milan dan masih memiliki 1 pertandingan sisa. Mereka juga unggul 12 angka dari sang juara bertahan yakni Juventus. 9 pertandingan telah dilalui Nerazzurri dengan meraih kemenangan secara beruntun. Jika terus konsisten dalam meraih 3 poin, bukan tidak mungkin kalau Nerazzurri dinyatakan sebagai juara sebelum musim 2020-2021 ini benar-benar berakhir. Andrea Pirlo kian dekat dengan pemecatan usai Juventus ditahan imbang oleh Torino. Nasib Andrea Pirlo semakin di ujung tanduk setelah Juventus kembali gagal meraih kemenangan dan hanya bisa bermain imbang 2-2 melawan Torino dalam lanjutan Serie A Italia. Hasil imbang ini membuat nasib Pirlo semakin di ujung pemecatan, sebab Juventus saat ini melorot ke urutan keempat dengan raihan 56 poin yang membuat asa juara semakin menjauh. Dengan demikian sudah 2 pertandingan Juventus gagal meraih kemenangan. Sebelum jeda internasional, juara bertahan Serie A Italia tersebut menelan kekalahan dari tangan Benevento dalam skor tipis 1-0. Desakan pemecatan Pirlo sudah menggema sejak Juventus tersingkir dari Liga Champions. Yang lebih mengecewakan, Segni tua dikalahkan oleh tim non-unggulan seperti FC Porto. Juventus berencana menjadikan Igor Tudor sebagai pelatih caretaker hingga akhir musim nanti, jika nantinya mereka benar-benar memecat sang pelatih yaitu Andrea Pirlo. Lionel Messi ajukan 3 syarat untuk bisa bertahan di Barcelona. Masa depan superstar asal Argentina bersama klub Spanyol telah menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir ini. Itu dikarenakan kontrak Lionel Messi bersama Barcelona akan segera berakhir di musim panas nanti. Situasi ini menimbulkan pertanyaan, apakah Messi akan bertahan di Camp Nou ataukah tidak, mengingat ia pernah berniat untuk meninggalkannya pada musim yang lalu. Kini laporan terbaru dari Eurosport mengklaim bahwa ada 3 tuntutan Messi kepada presiden baru Barcelona yakni Joan Laporta yang harus dipenuhi sebelum memperpanjang kontrak sang pemain. Yang pertama, Messi ingin Barcelona dapat mendatangkan marquee player atau pemain dengan label bintang. Kedua, Messi juga ingin klub lebih mengoptimalkan pemain muda dan regenerasi dalam skuad Barcelona. Dan yang ketiga, Messi berharap manajemen bisa membangun komunikasi yang lebih baik dengan tokoh-tokoh kunci klub. Meski mengumumkan niatnya untuk tidak memperpanjang kontraknya dengan Barca pada musim panas yang lalu, Messi kemudian mengumumkan akan bertahan. Meski demikian, klub raksasa Eropa lainnya dikabarkan masih berlomba-lomba untuk mendatangkan pesepak bola ternama tersebut. Neymar kartu merah, PSG tergusur dari puncak klasemen. Neymar mendapatkan kartu merah dalam laga saat PSG berhadapan dengan Lille dalam lanjutan Liga 1 Prancis. Semua ini diawali oleh perebutan bola antara Neymar dengan pemain Portugal berusia 20 tahun yakni Thiago Jallo di tepi lapangan dekat bendera sudut pada menit ke-90. Gagal mendapatkan bola, sang bintang berhasil mendorong center back Lille itu sampai terjungkir. Neymar pun langsung mendapatkan kartu merah dari wasit. Namun selang beberapa detik kemudian, wasit memberikan kartu merah serupa pada si pemain yakni Thiago Jallo dengan alasan melakukan provokasi kepada Neymar. Urusan keduanya tak berhenti sampai di situ. Neymar sepertinya menjadi yang pertama memprovokasi Thiago Jallo dengan kata-kata dalam perjalanan kedua pemain tersebut ke kamar ganti masing-masing. Jika tidak dipisahkan oleh staf kedua pemain dan staf stadion, sudah pecah pukulan-pukulan antara kedua pemain tersebut. Dengan hasil kekalahan 0-1 ini, maka PSG tertinggal 3 poin di bawah Lille dalam perebutan puncak klasemen Liga Prancis dengan hanya menyisakan 7 pekan lagi tersisa sampai akhir musim ini. Resmi, HNK Rijeka perkenalkan Brilian Aldama. Brilian Aldama akhirnya resmi diperkenalkan oleh HNK Rijeka sebagai pemain anyar mereka. Gelandang timnas Indonesia U19 ini sudah berada di Kroasia sejak beberapa bulan yang lalu. Melalui akun media sosial mereka, Rijeka akhirnya baru memperkenalkan Brilian Aldama pada Sabtu kemarin.
Rijeka menyebut Brilian sebagai salah satu pemain paling berbakat dari Indonesia saat ini. Pihak klub juga sadar bagaimana Brilian begitu menarik banyak perhatian dari media lokal Indonesia tentang kepindahannya menuju kompetisi Eropa. Namun diketahui Brilian tak langsung masuk ke skuad senior, melainkan diplot sebagai pemain Rijeka U19 terlebih dahulu. Chelsea alami kekalahan pertama era Thomas Tuchel. Setelah menjalani 14 pertandingan tak terkalahkan dan 7 laga berakhir clean sheet, Chelsea menelan kekalahan pertamanya sejak kedatangan Thomas Tuchel pada Januari yang lalu. Dan tak tanggung-tanggung, Chelsea kebobolan 5 gol sekaligus di tangan West Bromwich Albion. Semua itu berawal dari diusirnya bek tengah Thiago Silva yang terbukti berdampak sangat buruk bagi tuan rumah. Sebelumnya Chelsea sempat memimpin terlebih dahulu lewat gol dari Christian Pulisic. Namun dengan bermain 10 pemain membuat pertahanan Chelsea menjadi rapuh. Skor akhir pun berkesudahan dengan 2-5 untuk kemenangan sang tamu. Dengan kekalahan ini, maka Chelsea tertahan di posisi keempat klasemen sementara, dengan West Ham United berusaha menyalip posisi debut saat bertandang ke Wolverhampton pada hari Selasa 6 April mendatang. Tidak hanya Haaland, Areola juga tawarkan Paul Pogba ke Real Madrid. Diketahui pada hari Kamis kemarin, Areola dan ayah Haaland berada di Real Madrid. Ia diberitakan menemui manajemen Real Madrid untuk membahas kemungkinan transfer dari Erling Haaland. Namun Calcio Mercato mengklaim bahwa Areola tidak hanya menawarkan Haaland kepada Real Madrid, ia juga menawarkan Paul Pogba ke raksasa Spanyol tersebut. Areola saat ini tengah mencari klub yang baru bagi Paul Pogba. Kontrak sang gelandang di Manchester United akan segera habis pada musim panas 2022 mendatang. Dan menurut kabar yang beredar, sang gelandang ingin cabut di bursa transfer musim panas nanti. Itulah mengapa Areola kini tengah aktif mencari klub yang bersedia menampung Paul Pogba. Laporan itu mengklaim bahwa Areola memang membidik Real Madrid sebagai pelabuhan karir yang baru bagi Paul Pogba. Real Madrid diketahui sudah lama mengincar jasanya. Sang pelatih yakni Zinedine Zidane diketahui sangat menyukai juniornya di timnas Prancis tersebut, sehingga Areola berharap Paul Pogba juga bisa diangkut Real Madrid di musim panas nanti. Juventus hidupkan kembali minat untuk datangkan Arkadiusz Milik. Sejak beberapa bursa transfer yang lalu, nama Arkadiusz Milik memang sudah menjadi incaran Juventus. Striker asal Polandia itu ingin dijadikan pilar di lini serang senior tua yang baru. Mundo Deportivo mengklaim bahwa Juventus tidak menyerah begitu saja. Mereka kabarnya akan mencoba mengejar kembali sang striker di musim panas nanti. Sang striker pada awalnya digosipkan akan bertahan di Marseille. Namun kabar terbaru mengatakan bahwa tim Prancis itu tidak akan mempermanenkan sang pemain, sehingga ia akan dipulangkan ke Napoli pada musim panas nanti. Arkadiusz Milik sendiri kabarnya bisa ditebus dengan harga yang cukup terjangkau. Sang striker kontraknya di Napoli akan habis di musim panas 2022 mendatang, sehingga Napoli tidak mematok harga yang terlalu tinggi untuk sang pemain. Kabarnya Arkadiusz Milik bisa direkrut dengan biaya transfer sebesar 12 juta euro saja. Selama di Prancis, Arkadiusz Milik memang tampil cukup apik. Ia berhasil mencetakkan 4 gol dari total 8 pertandingan yang ia jalani bersama Marseille di musim kali ini. AC Milan serius datangkan striker milik Benfica. Rossoneri diketahui tengah memantau Darwin Núñez lantaran raksasa Serie A Italia tersebut ingin memperbaiki skuad lini serang mereka sebelum musim depan resmi bergulir. Terlebih kemungkinan besar AC Milan akan kembali berlaga di Liga Champions. Menurut kabar terbaru dari La Gazzetta dello Sport, Rossoneri menaruh minat yang besar terhadap talenta-talenta muda. Dan karena alasan tersebut, pihak klub mengarahkan radar pengamatan mereka kepada bintang muda Benfica itu. Striker Uruguay berusia 21 tahun tersebut berhasil tampil apik di musim kali ini. Dari total 31 laga di semua kompetisi, dia berhasil mencetakkan 9 gol dan juga 6 assist bagi Benfica. Dan hal ini yang membuat AC Milan semakin kepincut dengan dirinya. Terlebih sang penyerang mereka yakni Ibrahimovic, usianya sudah tidak muda lagi. Tentunya AC Milan mencari penyerang yang baru yang juga bakal dijadikan sebagai penerus dari Ibrahimovic nantinya. Fiorentina ikhlaskan kepergian beknya ke Manchester United. Nama Nikola Milenkovic merupakan bek andalan di lini pertahanan La Viola.
Meski ia masih cukup muda, namun bek asal Serbia itu tampil konsisten di jantung pertahanan Fiorentina. Manchester United pun dilaporkan tertarik dengan sosok Milenkovic. Mereka berencana menjadikan tandem yang baru bagi Harry Maguire di musim mendatang. Gazzetta dello Sport mengklaim bahwa Manchester United berpotensi untuk mengamankan jasa dari Milenkovic. Diketahui kontrak Milenkovic sendiri akan berakhir di tahun 2022 mendatang. Tetapi hingga saat ini sang bek tidak mau memperpanjang kontraknya bersama La Viola. Karena itulah Fiorentina diberitakan sudah ikhlas untuk kehilangannya di bursa transfer musim panas nanti, daripada harus melihatnya pergi secara gratis di musim panas 2022 mendatang. Laporan itu juga mengklaim bahwa Fiorentina sudah menetapkan harga jual bagi Milenkovic. Sang bek kabarnya dibanderol di angka 35 juta euro di bursa transfer musim panas nanti. Itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.